Virtual gift ini bukan judi pemirsa. Betul. Karena tidak ada unsur permainan. Iya. Tidak ada unsur untung-untungan. Betul. Tidak ada unsur pertaruhan. Betul. Dan judi itu sifatnya tertutup. Kalau virtual gift terbuka, betul atau tidak? Betul. Virtual gift hanyalah bentuk dukungan. Indosiar tidak mencerminkan hal-hal yang baik kepada anak bangsa kita, merusak moral, ya, merusak mentality anak-anak bangsa kita. Jadi ini ajang udah nggak sehat guys, udah nggak masuk akal. Karena di sini bukan adu suara jatuhnya, jadi adu kekayaan. Coba Tasya didukung Raffi Ahmad, udah pastilah juara satu. Yang dikhawatirkan itu kalau Tasya juara satu, dia akan makin dihujat guys sama masyarakat Indonesia, sama netizen. Karena memang dia nggak layak suaranya. Kita stop. Pendukung Tasya, pendukung Palen, stop mengirimkan virtual gift ya. Ya, ini sangat dimanfaatkan sekali sama pihak Indosistri ya. Ini ketahuan banget bisnisnya, ketahuan banget mencari untung gedenya. Ya, jadi seolah-olah kayak anak kecil gitu. Lu ada duit berapa nih? Ya, lu mau apa namanya? Kejagoan lu tuh juara satu, ya udah, lu ada gift berapa? Seperti itu. Boleh begitu itu. Ini nyari duit, apa nyari anak penyanyi yang hebat, yang luar biasa gitu loh. Mohon maaf loh ya, ini kritikan kami, nggak boleh pencarian bakat kemudian diserahkan kepada model gift-gift itu, nggak boleh. Jadi harus dewan juri yang menilai, yang menentukan. Apa gunanya dewan juri kalau ternyata dia tidak bisa menjadi bagian terpenting untuk menentukan siapa pemenang itu gitu loh. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, dan semoga rezeki kalian semakin banyak teman-teman ya. Nah guys, jujur aja gua pribadi tuh belum paham sama Indosiar Academy teman-teman ya. Tapi ini viral banget di media sosial. Katanya teman-teman ya, Valen itu yang harusnya jadi juara satu, tapi Tasya yang menjadi juara satu karena gift teman-teman ya. Karena di Academy sekarang tuh ada sistem gift. Jadi semakin banyak giftnya teman-teman, maka dia akan menjadi juara. Katanya sih seperti itu, kata netizen teman-teman ya. Jadi biar nggak salah paham teman-teman ya, kita langsung tonton aja videonya. Acara Indosistri DA7 kayak semacam mengadu domba. Kayak semacam pendukungnya Tasya, pendukungnya Valen, saling hujatan, saling bully-bulian, dan saling adu-adu kekayaan. Ya, ini acara apa? Ya, ini acara mencari bakat, bukan lomba yang dimana paling banyak duit itu pemenangnya. Ya, artinya kalau misalkan Tasya atau Valen salah lirik ataupun mau gimana pun, dasarnya giftnya paling tinggi itu pemenangnya gitu. Aduh, ini nggak masuk akal teman-teman. Guys, nah ini ya yang gue pahami sedikit ya teman-teman ya tentang masalah ini. Nah guys, pada intinya untuk bernyanyi ataupun lomba bernyanyi ini, pada intinya kita harus punya suara bagus ya, ataupun vokal yang bagus, dan menghayati musik-musik ataupun lagu yang dinyanyikan teman-teman ya. Itu menurut pandangan gue seperti itu. Tapi teman-teman, sekarang ini Indosiar tuh mengadakan yang namanya gift. Kita stop. Pendukung Tasya, pendukung Palen, stop mengirimkan virtual gift ya. Ya, ini sangat dimanfaatkan sekali sama pihak Indosistri ya. Ini ketahuan banget bisnisnya, ketahuan banget mencari untung gedenya. Ya, jadi seolah-olah kayak anak kecil gitu. Lu ada duit berapa nih? Ya, lu mau apa namanya? Kejagoan lu tuh juara satu, ya udah, lu ada gift berapa? Seperti itu. Ini kayak disogok teman-teman ya. Sebarluaskan teman-teman, bantu follow akun saya yang baru ini teman-teman, bantu follow. Saya akan live ya, dan saya akan kumpas tuntas. Ayo bantu follow teman-teman sampai dengan 1000 follower ya, dan saya akan live di situ. Ayo gas teman-teman ya. Indosiar tidak mencerminkan hal-hal yang baik kepada anak bangsa kita, merusak moral, ya, merusak mentality anak-anak bangsa kita. Program TV ya, yang seharusnya mengajarkan hal-hal yang baik, malah mengajarkan kolusi,
kan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, budaya kolusi ya itu budaya suap menyuap pakai uang pelicin, pakai uang. Yang mana orang yang punya uang, orang yang punya kuasa itu bisa melakukan apa saja ya untuk mendapatkan suatu jabatan, menjadi tokoh publik, ya, mendapatkan peringkat dalam sebuah lomba apapun, ingin menjadi artis terkenal ataupun penyanyi. Yang mana ini adalah cara-cara yang kotor. Yang mana bangsa kita ini berjuang berpuluh-puluh tahun untuk menghapus yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kalau udah kolusi nanti bakal merambat kemana? Merambat ke feodalisme, ya, bakal merambat ke korupsi lagi. Jadi jangan dibiasakan, ya, jangan mengajarkan anak dan bangsa hal-hal yang tidak baik, ya, apalagi ini perjuangan bangsa kita untuk menghapus yang namanya KKN. Aku nggak habis pikir deh, sebuah program TV, ya, tidak mencerminkan apa yang seharusnya mereka ajarkan kepada anak bangsa kita. Harusnya hal-hal yang baik gitu. Kalau misalnya sampai ini merambat kemana-mana gitu kan, pasti mentality anak bangsa kita ini ya, oh ya udah, kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menciutkan mental-mental anak-anak yang berbakat lainnya. Bagaimana kalau misalnya mereka yang berbakat, mereka nggak mau masuk sini karena mereka tahu orang-orang di sekitar mereka itu miskin. Panel Tasya didukung oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta para pengusaha yang di belakang Raffi. Jadi ini ajang udah nggak sehat guys, udah nggak masuk akal. Karena di sini bukan adu suara jatuhnya, jadi adu kekayaan. Coba Tasya didukung Raffi Ahmad, udah pastilah juara 1. Yang dikhawatirkan itu kalau Tasya juara 1, dia akan makin dihujat guys sama masyarakat Indonesia, sama netizen. Karena memang dia nggak layak suaranya. Bener nggak? Yang layak itu ya April sama Valen guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Ah ini parah guys, parah. Gua sebenarnya udah ngeh sih dari semalam itu kan gua nontonnya. Ini wah ini parah sih. Keterlaluan sih ini pendukung Tasya ini. Jadi kan ada di sesi komentator tuh Dewi Persik itu kan tanya ke Valen, nanti kalau Valen udah selesai kompetisi ini mau ngapain? Terus ada sautan tuh celutukan dari pendukung Tasya tuh katanya, mau jadi monyet katanya. Anjing. Fuck man. Wah parah sih pendukung Tasya ini, rasis bener cuk. Udah gua mulai sekarang ya, gua nggak mau tahu anjing. Gua mau dukung Valen mati-matian anjing. Gua nggak terima bangsat. Udah yang paling bener tuh emang April sama Valen yang grand final tuh guys, sumpah. Gua ikut geram juga gua kalau ada orangnya itu. Lagi kompetisi itu biarin mereka tuh nggak usah bawa-bawa. Ah ini parah sih anjing sih. Sampai Dewi Persik kan kaget, hah? Jadi monyet katanya, gitu bilang. Terus gue ngeliat raut muka wajahnya Valen tuh, fuck anjing bro, gue nggak terima anjir. Kayak mukanya Valennya tuh kayak gimana gitu, sedih gimana gitu, kayak gitu. Gue nggak mau tahu anjir, gue mau dukung Valen sampai titik darah penghabisan anjing. Gue nggak terima bangsat. Kok bisa gitu loh, gak usah rasis bro, biarin lah mereka gitu, gak usah ikut-ikut campur. Lu dukung aja lo, pendukung lu juga sepi anjir. Itu di Indosiar tuh semalam itu separohnya itu nggak ada separohnya pendukung kalian itu. Nggak usah kayak gitu bro. Yang sehat lah kalau ngedukung itu. Itu semua itu di Indosiar itu pendukungnya Valen semua itu. Punya kalian tuh nggak ada segini-gininya itu. Jadi nggak usah sok-sokan lah, mentang-mentang fuck. Gua nggak mau tahu ya, terserah lu orang mau hujat gua apa enggak, gua nggak peduli. Yang penting gua sekarang intinya gua mau dukung Valen sampai juara. Gua nggak mau tahu apapun gua lakuin, yang penting Valen juara. Gua nggak terima anjir. Udah emang paling benar itu ya, paling benar itu, dengerin. Valen sama April yang grand final itu udah paling benar dah itu. Kaget ya, April yang begitu bagus nyanyinya, cengkoknya, suaranya, dan punya catatan sejarah juga bahwa dia pernah menjadi pengamen. Ternyata dengan hadirnya Dewan Juri yang terhormat di sana, malah ini menjadi bumerang ya bagi manajemen Akademi Indosiar. Kalau pemilihan ditentukan berdasarkan gift, berarti kan yang namanya gift ini orang hanya sekedar ngisi gitu loh. Duit, berarti kan berkaitan duit.
Jadi Akademi Indosiar dibubarkan aja. Ini bukan mencari anak yang punya potensi bagus gitu loh. April itu siapapun orang waras nih ya, kalau ditanya tentang penampilan April, semua akan mengatakan ini the best. Nah kalau ditentukan berdasarkan gift, nah yang ngasih gift ini siapa? Orang-orang yang kadang-kadang nggak ngerti musik, nggak ngerti irama, nggak ngerti cengkok, nggak ngerti tentang catatan sejarah. Nah ini bumerang bagi Indosiar, nggak boleh begitu itu. Ini nyari duit, apa nyari anak penyanyi yang hebat, yang luar biasa gitu loh. Mohon maaf loh ya, ini kritikan kami, nggak boleh pencarian bakat kemudian diserahkan kepada model gift-gift itu, nggak boleh. Jadi harus dewan juri yang menilai, yang menentukan. Apa gunanya dewan juri kalau ternyata dia tidak bisa menjadi bagian terpenting untuk menentukan siapa pemenang itu, gitu loh. Baru kali ini acara pencarian bakat didukung langsung sama artis besar Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad mendukung Tasya sepenuhnya, bahkan sampai miliaran. Ini kalian ada yang tahu nggak sih gunanya, kepentingan Raffi Ahmad untuk mendukung Tasya itu apa gitu? Alasannya tuh apa gitu ya? Coba ada yang tahu nggak ya teman-teman ya? Komen ya kalau yang tahu ya. Kalau misalkan Tasya juara 1, itu malah akan dihujat, dibully sama satu Indonesia. Itu menurut gue pribadi sih. Kalau seandainya ya, ya karena kita tahu yang layak itu ya yang satunya lagi, Valen gitu ya teman-teman ya. Ini akan jadi satu fenomenal besar yang dimana juara 1, misalkan kalau Tasya yang juara 1 itu feeling gue sih agak nggak enak sih teman-teman sih, bener ya, akan dibully. Coba kalian komen ya, menurut kalian bener nggak kalau Tasya juara 1 akan dihujat nih? Dan kepentingan Raffi Ahmad tuh apa gitu? Virtual gift ini bukan judi pemirsa. Betul. Karena tidak ada unsur permainan. Iya. Tidak ada unsur untung-untungan. Betul. Tidak ada unsur pertaruhan. Betul. Dan judi itu sifatnya tertutup. Kalau virtual gift terbuka, betul atau tidak? Betul. Virtual gift hanyalah bentuk dukungan.